Media sosial digegarkan oleh aksi kontroversial di booth salah satu brand minuman keras pada acara The Sounds Project di Ancol, Jakarta Utara, di mana pengunjung ditantang menghafal surat Ad-Duha demi mendapatkan miras gratis. Video yang viral memperlihatkan seorang perempuan berhasil membacakan surat tersebut tanpa terputus, disambut sorakan dari para sales dan pengunjung booth, sebelum akhirnya ditanya identitas serta pilihan minuman yang diinginkannya. Kejadian ini memicu kemarahan publik lantaran dianggap merendahkan nilai keagamaan demi kepentingan promosi produk beralkohol. Menanggapi keramaian tersebut, Polsek Pademangan melalui Kasih Humas Polres Metro Jakarta Utara menyatakan unit reskrim tengah melakukan penyelidikan dan berencana memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, pihak penyelenggara The Sounds Project menegaskan kekecewaan dan kemarahannya, menyebut tidak pernah membenarkan tindakan yang menjadikan agama sebagai bahan tantangan atau promosi produk beralkohol, serta menyatakan kejadian tersebut di luar kendali dan persetujuan mereka, sembari menegur sponsor terkait dan melakukan evaluasi internal secara menyeluruh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini bersenda gurau, main-main, atau memang sengaja mengolok-olok, atau memang sengaja mencampur adukan sesuatu hal yang batil dengan yang hak. Bagaimana mungkin ayat Al-Quran ditukar dengan sesuatu yang haram? Homer, ini kalau deket tak paranin ini. Ini jelas pelecehan karena bisa dianggap bahwa Al-Quran menghalalkan Homer, atau orang Islam membolehkan Homer. Na'udzubillah, ini harus ditindak tegas. Kalau tidak, mungkin kalian bisa lolos dunia, tetapi tidak mungkin bisa lolos hukum akhirat. Beli miras pakai ayat Al-Quran sakit sih. Challenge kayak gini tuh sama aja menistakan agama dan mengolok-olok Al-Quran. Dan kenapa ya brand miras itu selalu pakai teknik marketing kayak gini? Seolah mau kasih pesan, lihat nih, yang muslim aja tuh gak apa-apa minum miras. Ingat gak sih sama kasusnya Holy Wings? Dia kasih promo gratis miras buat yang namanya Muhammad atau Maria. Pada saat itu emang dicekal habis-habisan. Apakah pemerintah akan menindak tegas buat kasus ini? Atau menurut teman-teman apa ya yang bisa kita lakukan supaya bisa kasih efek jerak ke mereka dan ini gak terulang lagi? Banget kan tuh orang ya yang bikin challenge itu siapa woi? Siapapun orangnya, wajib proses itu. Gila, gak habis pikir saya. Otaknya di mana sih? Al-Quran dibuat challenge kayak gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Tanggung jawab woi yang bikin challenge. Astagfirullahaladzim. Gila, proses harus diproses, wajib diproses itu orang. Udah masuk ranah penghinaan itu woi, penistaan agama itu. Dulu, pelecehan agama itu dilakukan oleh orang yang agamanya beda. Tapi sekarang, semakin banyak orang yang justru melecehkan agamanya sendiri. Ini lagi viral karena bikin promosi, hafal ayat Al-Quran ditukar minuman keras gratis. Dan yang lebih gilanya lagi, banyak orang yang kemungkinan besar beragama Islam maju ke depan setolan hafalan ayat suci Al-Quran cuma ke demi minuman keras yang jelas-jelas diharamkan. Orang-orang yang dibesarkan secara agama, yang dipenuhi dengan doktrin-doktrin nilai-nilai agama, justru menjadi pelaku utama pelecehan agama itu sendiri. Sakit emang ini orang ya. Ini namanya penistaan agama. Nggak bener ya ketika seseorang di-challenge untuk bisa bacain surah Ad-Duha, kemudian hadiahnya apa? Silahkan pesen kali ya. Silahkan pesen. Pesennya di mana? Nih, Newport. Newport ini apa? Brand minuman beralkohol. Dan ini bener-bener
otaknya udah sakit banget. Ini nggak boleh dibiarkan, ini harus dituntut kayak gini. Sekalipun MC-nya udah klarifikasi, katanya kesalahan MC yang tiba-tiba mic-nya direbut oleh salah satu pengunjung, dan kemudian salah satu pengunjung ini yang ngasih challenge. Ya apapun itu alasannya, ini sudah terjadi, sudah tersebar, dan ini nggak layak banget. Kita sebagai umat muslim benar-benar kecewa dan menuntut ya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi dan harus ditindak. Gimana menurut kalian? Lagi viral, brand miras ini ngasih challenge ke orang-orang. Kalau ada yang bisa hafal surat di Al-Quran, dikasih hadiah miras. Lagi mabok apa itu orang-orang? Ampe kepikiran kayak gitu. Newport, lu bener-bener ya. Nggak masalah lu mau pasarin miras dimanapun. Tapi kalau udah bikin promosi nuker Quran dengan miras gratisan, itu tolol asli. Newport adalah produk minuman beralkohol dengan kadar alkohol kurang lebih 19,7%. Surat Ad-Duha adalah surat ke-93 dalam Al-Quran yang berisi pesan penghiburan, syukur, dan kasih sayang Allah. Mengaitkan produk minuman beralkohol dengan nama surat Al-Quran sangat tidak pantas dan berpotensi menyinggung perasaan umat Islam. Bentar, ini konsepnya gimana guys ya? Baca surat duha ditukar sama miras. Ini lagi viral banget guys ya. Dan ini bener-bener lagi viral banget, dan ini gua gak habis pikir kok ada orang yang ini udah tahap penistaan agama gak sih menurut kalian? Dan ini tuh udah goblok di level tolol dan di level-levelnya lagi, dan udah seniornya orang goblok ya. Nih nyampur adukin hal yang bertentangan kayak gini guys ya. Ini tolong deh, kawal deh, ini kawal nih mau nyampe mana ini? Gua gak demen kayak gini deh. Juga tahu kalian pasti gak demen nih lihat kayak ginian-ginian kok dinormalisasi guys ya. Makin seenaknya orang merendahkan, menistakan ya. Yang jelas agama Islam ini kan mayoritas. Berani loh ada orang yang kayak gini. Apalagi kalau minoritas. Kayak di negara-negara lain nasibnya udah kayak gimana nih? Ya, kita tuh masih hidup berdampingan, bertoleransi, tapi kok masih ada yang kayak gini juga gitu loh. Coba deh, menurut kalian gimana? Tulis kolom komentar guys. Jujur begitu dapat kabar soal video ini, hati saya teriris, darah saya mendidih seketika. Melihat Al-Quran dinistakan teman-teman. Ada sebuah konser, di dalamnya ada brand minuman keras yang bikin stand, dan mereka buat challenge. Challenge-nya, kalau kalian baca salah satu surat dari Al-Quran, kalian dapat hadiah, dan hadiahnya minuman keras. Maju nih satu orang buat baca surat Ad-Duha sampai selesai. Ada yang tepuk tangan, ada yang ketawa, dan setelah beres dikasih satu minuman keras. Al-Quran dinistakan, Al-Quran dijadikan bahan candaan. Kalian pikir itu bercanda? Enggak, kita nganggapnya serius. Wi Hamka pernah berkata, bila diam saat agamamu dihina, gantilah pakaian kalian dengan kain kafan. Dengan ini kami menuntut kepada pihak berwenang untuk secepatnya menindaklanjuti dan mencopot legalitas dari brand tersebut. Hal ini nggak bisa kita anggap sembarangan. Dan kepada Majelis Ulama Indonesia, tolong cari agar para pelaku-pelakunya klarifikasi. Kita pengen lihat mana orang-orang yang dengan lantang dan berani menistakan Al-Quran. Sesuatu yang tidak harusnya kita biarkan. Sekalipun pelaku pemabuk sekalipun, melihat kitab sucinya dihinakan dan menistakan, hanya ada satu kata, lawan. Sumpah ya, ini manusia tergoblok, tertolol, dan tersakit di tahun ini. Lu kagak belajar dari kasus Holy Wing yang dulu ya, Newport? Ini lu udah harus cepetan klarifikasi dan minta maaf deh. Dan pemerintah juga harus secepatnya tutup brand Newport ini, dan jangan sampai dia beredar lagi di Indonesia. Karena ini brand minuman si Newport bangsat udah melakukan penistaan agama secara terang-terangan. Gua memang bukan muslim yang taat, tapi kelakuan lo yang mengaduk-adukan branding dengan agama nggak bisa gua terima sama sekali. Karena nggak semua hal pantas dijadikan bahan untuk promosi. Bahkan ketika menyentuh sesuatu yang dianggap sakral oleh masyarakat. Dan lebih mirisnya lagi, di situ semua orang gak ada satupun yang berani speak up atau berani ngeberhentiin dari branding dan challenge si bajingan Newport itu. Akan gua berani jamin yang ikutan challenge itu sampai hafal surat-suratnya itu pasti muslim juga. Miris banget ya. Padahal negara kita itu mayoritas muslim, tapi banyak orang-orang yang sakit. Kalau saya sih gak heran, karena Al-Quran sudah memberikan peringatan. At-Taubah surat ke-9 ayat 65-66. Makanya kita diperintahkan menjauhi orang-orang yang menjadikan nama Allah, Rasulullah, dan ayat-ayatnya sebagai bahan bercandaan. Al-An'am surat ke-6 ayat ke-70. Tahu nggak ini akibat dari apa? Ini adalah salah satu buah dari demokrasi atas nama kebebasan berekspresi.
Di luar negeri sana kan juga begitu. Contoh yang sering kita dengar di Prancis dan Amerika, agama dijadikan bahan bercanda. Sering dengar kan, Yesus diawali atau ditambahkan kata umpatan, apalagi Islam, banyak dihina dan dilecehkan. Misalnya membuat kartun Nabi Muhammad atau pembakaran Al-Quran. Tapi kalau hukum Islam diterapkan, ini gak akan ada, berkurang, minim. Karena dalam Islam ada ketegasan, gak main-main hukumannya. Ah, lebay, cuma gitu aja. Mereka kan cuma bercanda. Coba saya tanya, kalau kamu lihat ada yang injak-injak bendera merah putih, apa yang kamu lakukan? Marah kan? Nah, menghina ayat Al-Quran itu konsekuensinya lebih berat karena menghina ayat-ayat Tuhan. Dalam Islam, jangankan urusan sesama, urusan kepada yang beda agama aja ada aturannya. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 108. Keren kan? Masih nggak mau hukum Islam? Allahu musta'an. Komen pendapat teman-teman.